Halo semuanya, seperti yang kalian lihat tadi nih, kali ini aku dan teman-temanku mau membahas tentang merkantilisme nih. Nah tapi sebelum kita mulai, kenalan dulu yuk, apa sih merkantilisme itu? Nah, di sini aku mau kasih tahu nih, pengertian dari teori merkantilisme. Nah teman-teman, teori merkantilisme itu sebuah teori yang melihat kegiatan ekonomi itu sebagai sebuah kegiatan yang seharusnya tunduk pada tujuan utama pembangunan negara yang kuat. Nah, intinya teman-teman atau sederhananya, merkantilisme ini melihat ekonomi itu sebagai sebuah alat atau sebagai sebuah dasar dalam kekuatan politik suatu negara. Nah, kalau udah kayak gitu, kira-kira siapa aja sih tokoh-tokoh di balik teori merkantilisme ini? Halo teman-teman, di sini aku akan melanjutkan pembahasan mengenai tokoh-tokoh merkantilisme. Yang pertama, ada Alexander Hamilton yang berasal dari Amerika Serikat. Alexander Hamilton dijuluki sebagai bapak pendiri Amerika Serikat yang mendukung merkantilisme dalam bentuk kebijakan proteksionis yang bertujuan untuk mengembangkan atau mempromosikan industri domestik di pasar Amerika Serikat. Yang selanjutnya ada Friedrich List yang merupakan ekonom dari Jerman. Pada tahun 1840, ia mengembangkan teori produktif yang menekankan bahwa kemampuan produksi lebih penting daripada hasil produksi, yang dimana kemakmuran suatu negara bukan bergantung pada simpanan kekayaannya, tetapi sejauh mana telah mengembangkan kekuatan produksinya. Merkantilisme juga suka disebut sebagai pencetus teori di mana kekuatan dan kekuasaan negara bisa dilihat dari kekayaannya, seperti emas-emas dan logam-logam. Dan semakin kaya suatu negara, maka semakin berkuasa negara tersebut itu. Gimana nih teman-teman? Udah mulai paham belum sama merkantilisme? Kalau belum, mungkin udah lebih paham, aku punya ini nih. Contoh kasus. Aku punya contoh kasus yang bisa menggambarkan teori merkantilisme nih. Berita datang dari Amerika Serikat yang membatasi perdagangan dengan banyak perusahaan teknologi Cina. Dalam berita dikatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat telah menambahkan selusin lagi perusahaan Cina ke daftar perdagangan terbatasnya dengan alasan keamanan nasional dan masalah kebijakan luar negeri. Langkah ini diambil oleh Amerika Serikat sejak ketegangannya dengan Cina semakin meningkat atas status Taiwan dan masalah lainnya. Amerika Serikat telah menambahkan 8 perusahaan teknologi yang berbasis di Tiongkok ke dalam daftar entitas dengan dugaan peran mereka dalam membantu upaya komputasi kuantum militer Tiongkok dan mencoba memperoleh barang dari Amerika Serikat untuk mendukung aplikasi militer, di mana daftar ini semakin bertambah jumlahnya sejak pemerintahan Presiden Trump karena alasan keamanan nasional. Dikatakan juga bahwa pada 2019 perusahaan raksasa telekomunikasi Huawei milik Cina juga ditambahkan ke dalam daftar atas alasan karena menimbulkan risiko keamanan nasional Amerika Serikat. Di sini aku akan melanjutkan pembahasan mengenai asumsi dasar merkantilisme. Dimulai dengan pendekatan merkantilisme yang memiliki kaitan cukup erat dengan pembentukan negara berdaulat dan modern pada abad ke-16 dan 17. Kaum merkantilis juga cenderung melihat panggung internasional sebagai konflik antar kepentingan nasional yang saling bertentangan daripada kerjasama yang saling menguntungkan. Yang terakhir, kaum merkantilis juga berasumsi bahwa persaingan ekonomi antara negara-negara ialah zero sum game, di mana keuntungan bagi suatu negara merupakan kerugian bagi negara yang lain. Jadi itu teman-teman yang kita tahu sebagai merkantilisme. Nah, teman-teman udah ngerti belum? Semoga teman-teman ngerti ya. Jadi merkantilisme yang kita tahu ya masih ada bibit-bibitnya dalam dunia sekarang, seperti yang tadi kita lihat dari contoh kasusnya. Jadi ya gitu teman-teman. Makasih ya.